Wudu yang benar seperti apa? Kita akan bahas. Jadi bab sekarang adalah bab fikih, bab wudu. Jadi apa saja rangkaian yang diajarkan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama tentunya adalah niat wudu. Niat wudu. Niatnya bagaimana? Kalau mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu dilafazkan, baik itu menggunakan bahasa Arab, utamanya bahasa Arab, nawaitu dan seterusnya. Saya rasa sudah paham semua, sudah hafal, sudah bertahun-tahun. Kalaupun tidak bisa bahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia. Diawali dengan apa? Bismillah, saya niat berwudu karena Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Jadi simpel maksudnya. Tapi yang paling pokok adalah diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim atau bismillah, cukup. Fikih, tidak bicara konteksnya fikih. Setelah itu baru kita yang kedua membasuh tangan. Sikat dulu tangannya, supaya rata. Membasuh tangan. Ini nanti kita contohkan ya, gambarnya seperti itu. Basuh tangan. Ada bacaan-bacaannya juga sebenarnya, tapi itu tidak dijadikan kewajiban. Cuma nanti sebagai, kalau mau mengamalkan boleh, nanti aku kirim ke grup bacaan-bacaan. Setiap itu ada bacaannya. Membasuh tangan, disilang-silang dulu. Silang sebentar, baru yang selanjutnya adalah berkumur 3 kali lah. Satu salah semarot, berkumur 3 kali. Ada bacaannya juga sebetulnya. Nanti saya kirim ya ini supaya tidak. Kemudian yang keempat, istinsyaq. Apa itu istinsyaq? Memasukkan air ke hidung. Memang kalau tidak terbiasa itu pening kepala, masuk panas. Itu salah satu terapis juga sebenarnya, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di hidung kita. Makanya ini kalau dijalankan insya Allah penyakit-penyakit yang bintang segala macam gitu kan, bagian daripada terapi juga sebenarnya. Namanya istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung. Ya. Kemudian yang selanjutnya membasuh wajah. Ambil air nggak bisa. Kita kan ambil air. Ini Pak. Jangan ciprek-ciprek aja, rata, pelan-pelan aja dulu. Boleh lagi 3 kali kan? Beratakan. Jadi 3 kali itu demikian. Ambil air lagi, ambil. Ada bacaannya juga. Lebih lengkapnya saya kirim ke grup. Kemudian yang selanjutnya setelah itu apa? Membasuh tangan. Dimulai dari tangan kan. Memulai tangan kan. Kalau air yang ngucur tuh begini dari sini sampai di gini-gini. Syarat yang paling utama yang mesti diperhatikan, sikunya harus basah. Kalau sikunya nggak basah, kategorinya nggak sempurna untuk kita. Harus basah. Jangan buru-buru maksudnya. Udah pelan-pelan aja sampai basah siku.
Syarat ini. Kesempurnaan wudu kita. Kadang-kadang kan kita mau buru-buru cepat-cepikan ini nggak sempat baju apa lengan panjang pakai jas gitu kan. Akhirnya gini-gini aja. Harus purakan sampai siku ya. Sebaliknya demikian juga sampai siku yang kiri. Ini Pak RW ini mengulas aja semuanya supaya apa? Penyegaran, review kita. Review. Oke, sampai situ kemudian selanjutnya apa? Yang selanjutnya apa? Membasuh kepala ya. Caranya gimana? Nah, ini kan mesti diseragamkan ya, mesti diseragamkan. Kadang-kadang anak-anak ya, gak usah anak-anak. Kadang-kadang kita juga cuma rambutnya doang. Ya, ya, betul nggak? Gak apa-apa, kita ngulas ilmu ini. Kadang langsung 3 kali yang penting kan. Ya boleh saja, tapi tidak yang betul gimana? Ya, aku ini agak ini salah. Bukan gitu kan. Ambil air, ya. Profesor bukan ya. Pokoknya ini air. Nah, gini nih. Set. Ya. Balikan lagi. Set. Ya, jadi dibasuh namanya. Dibasuh kepala kita. Berapa kali? 3 kali. Jadi jangan mengguguran aja, cetik gitu kan. Ada yang seperti itu. Tarik, sambil bersihin rambut ya. Kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah membasuh telinga. Basuh telinga juga begini caranya. Ini kan kotor ya, makanya sambil ini gini. Ini jatuh itu. Iya. Dari sini tunjuk ke sini, jalanin, terus ini apa jempolnya ngusap ke atas di belakang telinga. Itu juga sebenarnya banyak manfaatnya, terapi juga. Karena telinga ini keseimbangan, betul. Ya, sampai diusap lah saraf kita. Makanya nggak ada yang percuma dalam Islam itu. Ada ilmunya semua, ya. Jangan gini-gini doang. Boleh, cuma tidak sempurna. Ini gerakan yang jempol usap ya. Begini mati. Kayak gitu. Tep. Kemudian setelah itu apalagi yang selanjutnya? Ya, membasuh kaki yang sempurna. Itu membasuh kaki yang terakhir. Basuh kaki itu sampai mata kaki ya. Dan jangan lupa ketika basuh itu pun jangan ciplak-ciplik. Harus ruas-ruas itu digosok. Paham? Ada ruas-ruas jari kita itu digosok. Makanya baginda Rasul ada itu pembahasan tentang isbal. Isbal itu kan menggunakan baju celana yang melebihi mata kaki. Jadi itu ada maksudnya. Kalau sekarang ada kajian kan, kalau dia dalam keadaan sombong maka ini orang gampang banget di justice ya. Padahal maksud isbal di situ adalah ketika ada salah satu sahabat ya, datang ke Rasulullah, bukan datang, wudu. Bajunya itu kan lebihin daripada mata kaki, isbal namanya mata kaki. Isbal itu lebih dari mata kaki. Ditegur oleh baginda Rasul. Ya fulan, antum wudu lagi. Gitu. Antum wudu lagi. Akhirnya wudu lagi yang kedua. Setelah wudu, Rasul lihat, suruh ngulang lagi wudunya yang kedua kali. Karena baju masih melebihi mata kaki. Nah, di sini barulah yang ketiga, dia singkapkan tuh bajunya, dia gosok-gosok bener, Pak.
Maksudnya begitu. Digosok-gosok benar, dilihat sudah sempurna oleh Rasulullah. Oke, silakan. Artinya adalah isbal di situ ada dua maksud. Orang yang pakai celana catung silakan saja untuk menjaga. Ya. Tapi lebih secara fikihnya Rasulullah mengingatkan supaya sempurnakan wudhunya. Kalau baju kita panjang, kita buru-buru kan nggak sempurna, Pak. Itu yang dimaksud, nggak nempel, nggak terbasuh semua kaki. Makanya luar biasa harus digosok-gosok. Itu semua gitu. Sampai mata kaki, kalau udah lepas mata kaki aman. Itu kesempurnaan untuk wudhu kita. Kalau yang mau pakai di atas mata kaki silakan. Sesuatu yang melebihi, nah maksudnya seperti itu. Ada asbabul wurudnya hadis itu sebenarnya tentang isbal itu. Ya, sesuatu yang lebih mata kaki, baik baju maupun celana. Ya. Itu yang terakhir, membasuh mata, membasuh kaki, disempurnakan, dibasuh, diusap sampai merata airnya. Kalau udah yakin merata, silakan. Setelah itu apa? Tertibnya baca doa bu. Apa doanya? Sudah hafal semua, Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu rasul. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Tinggal lihat nanti itu banyak tinggal dibuka di apa? Google, tapi yang jelas kalau buku lebih bagus ya. Tata cara wudhu. Sampai sini Bapak-bapak, Ibu-ibu paham semua insya Allah? Ya, insya Allah. Ini mengulas saja, jadi menyempurnakan wudhu kita. Yang penting di awal jangan sampai lupa baca basmalah. Kadang kita buru-buru ya, Albi, teman-teman ya, buru-buru mau wudhu langsung aja, nggak lupa baca bismillah, jadi nggak dapat apa-apa. Makanya diawali niat mau berwudhu dengan diiringin baca bismillah juga cukup, atau disempurnakan bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kelar ya untuk bab wudhu. Saya tambah satu lagi materi yang nggak kalah penting. Kita ini mohon maaf ya, khususnya yang masih muda, yang udah berkeluarga umumnya. Bagaimana tata cara mandi jenabah? Nah, ini ada ilmunya juga, supaya tahu. Ini tidak menggarami bapak-bapak yang pengalaman, mohon maaf gitu. Penting ini. Kalau yang masih muda kan mohon maaf mungkin mimpi basah misalnya kan. Fikih, kalau fikih kan harus detail, mimpi basah atau mimpi junub ya, keluar airnya misalnya kan. Kita bahas ke bab air itu ada air mandi, air ini dan nanti kita bahas. Nah itu kan memang harus mandi. Namanya mandi junub atau mandi jenabah. Harus tahu tata caranya. Bagaimana tata caranya? Ringkas saja. Pertama yang dilakukan adalah kita bersihkan dulu. Bersihkan dulu. Kalau memang dari luar itu kan kamar mandi kan masuk itu kan kita harus niat dulu, ya kan? Niat dulu dari luar kamar mandi itu niat untuk mandi. Ya, bersihkan dulu. Kemudian kalau lebih aman lagi, kita ambil air wudhu, ya ambil air wudhu seperti wudhu yang sempurna, niatnya untuk mandi jenabah. Oke, setelah itu apa? Mandi. Niat dalam hati, ya Allah, saya ingin mandi, menghilangkan hadas besar. Setelah wudhu, dan bersihkan wudhu. Ya. Gimana mandinya? Saya tanya. Yang muda-muda. Tony, pernah nggak mandi? Sudah ya. Gimana mandinya? Mandi bebas langsung.
Nah enak, jangan nggak usah malu ya. Ini ilmu, sharing kita. Mohon maaf, supaya nanti bener gitu. Karena itu berpengaruh, pengaruh ke ibadah kita. Kalau kita mandi saja nggak kelar, gimana urusannya mau ibadah yang lain? Karena kalau kita dalam keadaan junub, ibadah yang kita lakukan itu tertolak, nggak sempurna maksudnya. Karena masih bermasalah di mandi. Gimana mandinya? Jo. Setelah wudhu tadi, main siram aja atau gimana? Nah, ya. Boleh. Saya kasih tahu tata tertibnya. Sharing gitu. Mohon maaf, ke Albert. Ya. Ambil gayung, masukin ke apa? Ke bak. Kanan dulu. Siram. Oke? Ya, baru yang kedua, yang selanjutnya baru dan jangan buru-buru. Kan kalau kita mandi junub itu kan kalau bisa selain keramas, pijit-pijit Pak, pas lagi kita sampuan, supaya kenapa airnya merata, kena semua nih. Kalau ini kan nggak dibijak-bijak kayak gitu kan nanti ngalir cepat, mesti ada yang nggak kebasuh air. Nah, disiram gitu kan, nggak usah buru-buru. Ini Adian, buru-buru. Nggak usah buru-buru di sini semua. Ya, mohon maaf ininya dibasahin semua. Pokoknya sini basahin semua kak ini semua. Pokoknya jangan buru-buru. Setelah itu, setelah basah semua, saya sarankan, dan ini memang ini anjuran supaya sempurna mandi kita, jongkok. Kenapa jongkok? Karena sebuah belahan ini nggak kena kalau kita nggak jongkok. Nah, baru siram lagi dari atas pelan-pelan biar rata. Kalau kita nggak jongkok nggak kena itu. Bagian-bagian yang apa? Sempit-sempit itu. Ya. Benar ya? Pusar nanti ini basuh, pokoknya semua harus basah. Itulah tata cara mandi. Insya Allah paham semua ya. Ini ngingetin doang. Kadang orang lupa itu jongkok. Beneran? Biasa berdiri doang udah mandi selesai dia. Itu jongkok itu menggunakan logikanya masuk. Kalau kita jongkok itu kan air mengalir, ya kan? Ya. Insya Allah ya, itu bagian sharing kita malam hari ini nggak panjang lebar. Tapi berwudu, nanti saya akan kirim ke WA group bacaan-bacaannya diamalkan boleh. Ya apa tidak kan urutannya udah tahu ya Dido ya. Mandi jinawa nanti udah oke ya. Biasa kan dia nggak jongkok nggak? Biasanya jongkok ya. Menyempurnakan. Biasa jongkok kan Tommy? Jongkok ya. Dibasuh. Terakhir itu. Ya, kalau yang enggak, besok mau mandi itu jongkok. Biar air mengalir. Ada sebagian yang mengatakan sebagian berdiri, sebagian berdiri dan jongkok supaya itu membuat meratakan air. Ada juga yang begitu. Ya. Jadi enggak bukan berdiri, bukan jongkok terus, tapi sebagian berdiri supaya meratakan. Betul. Berarti disempurnakan. Iya. Berdiri terrata, ya kan? Disempurnakan semua basah, baru jongkok juga lagi ya betul. Nah, disempurnakan sama. Jadi waktu berdiri pun ya harus rata. Jongkok itu menyempurnakan. Khawatir ada bagian tubuh yang nggak kena air. Itu aja sebenarnya kesimpulannya. Baik ya. Tanya lagi. Oke, sebentar. Aku makan dulu. Kita buka pertanyaan. Ini Vicky. Terima kasih. Kita akan buka tanya jawab. Ya. Oke. Biar dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.